Halo teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari minggu lalu yaitu materi mengenai variable costing. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dua problem yaitu problem 7 dan juga problem 8. Kita akan mulai dari problem 7 terlebih dahulu. Untuk problem 7 teman-teman bisa buka di modul di halaman 15 sampai dengan halaman 16. Jadi untuk problem 7 ini, Bapak Ving adalah pebisnis sukses yang menjual Vigour, yakni minuman berenergi di bawah nama Ving Industri. Berikut informasi terkait operasional Ving Industri selama bulan Juli 2020. Jadi di sini kita dikasih tahu tentang informasi operasionalnya. Lalu di sini kita diminta untuk hitungan cost per unit dan income statement untuk Ving Industri. Ini untuk bulan Juli tahun 2020. Jadi nanti teman-teman tambahin aja. Ini yang diminta itu adalah cost per unit dan income statement untuk bulan Juli 2020 menggunakan variable costing dan absorption costing. Sertakan juga rekonsiliasi income tahun 2020. Oke. Jadi seperti biasa yang pertama akan kita hitung adalah cost per unitnya terlebih dahulu di sini ya. Nah, jadi kita lihat dari poin yang nomor pertama. Untuk memproduksi satu botol Vigour dibutuhkan bahan baku sebagai berikut. Nah, ini ada ikan salmon dengan harga 30.000 per 100 gram, terus ada keperluan per botolnya 0,2 kg, kacang almond 70.000 per kilogram, kebutuhan per botol 200 gram, telur kalkun 12.000 per telur, keperluan per botolnya 2 telur. Nah, kita hitung-hitungan dulu di sini, baru nanti kita masukkan ke bagian production cost per unitnya. Nah, di sini ikan salmon itu katanya keperluan per botolnya adalah 0,2 kg. 0,2 kg berarti adalah 200 gram. Lalu kita dikasih harga adalah 30.000 per 100 gram. Yang kita butuhkan kan 200 gram. Berarti untuk mencari keperluan untuk ikan salmonnya, ini kita kaliin aja 30.000 dikali dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena kan kita butuh 200 gram. Karena ini 0,2 kg itu setara dengan 200 gram. Lalu, harganya yang dikasih itu adalah 30.000 per 100 gram. Nah, berarti karena kita butuhnya 200 gram, kita bisa langsung kaliin aja. Harganya 30.000 kita kali dengan 2. Maka kita dapat untuk ikan salmon adalah 60.000. Nah, yang kedua adalah kacang almond. Kacang almond katanya keperluan per botol adalah 200 gram. Dengan harga 70.000 per kilogram. Berarti 200 gram ini kita jadiin ke kilo aja sesuai dengan harganya. Jadi kalau kita jadiin ke kilo berarti kan di sini 0,2. Berarti 0,2 kilogram kita kalikan dengan 70.000 harga per kilogramnya. Maka kita dapat untuk kacang almond adalah 14.000. Nah, terus selanjutnya yang ketiga ada telur kalkun. Telur kalkun harganya 12.000 per telur. Keperluan per botol adalah 2 telur. Berarti 2 dikali dengan 12.000. Maka kita dapat 24.000. Nah, terus total DM-nya berarti kita jumlahin aja. Nah, kita dapat 98.000. Tuh. Ini kita bisa langsung masukin aja ke production cost per unit yang diminta di sini. Nah, ini jadi ikan salmon berarti adalah tadi 60.000. Lalu untuk yang kedua adalah kacang almond yaitu 14.000. Lalu untuk telur kalkun itu ada 24.000. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang nomor 2. Poin nomor 2 itu menginformasikan tentang ini. Setiap bulannya perusahaan mampu memproduksi sebanyak 200.000 botol. Namun diketahui hanya 80% kapasitas yang digunakan untuk meminimalisir biaya penyimpanan. Ini berarti informasi untuk unit produksinya. Unit produksinya berarti katanya hanya digunakan 80% kapasitasnya. Berarti perusahaan itu kan kapasitasnya 200.000 botol, tetapi hanya digunakan 80%. Berarti yang diproduksi oleh perusahaan pada periode ini adalah 160.000 botol. Tuh, ini botol ya. Oke, nah selanjutnya poin yang ketiga. Poin yang ketiga, perusahaan memiliki 30 orang pekerja pabrik yang digaji masing-masing 20.000 per jam. Satu hari sama dengan 8 jam kerja. Terus
1 bulan sama dengan 22 hari kerja. Oke. Berarti DL, kita catat dulu di sini ya. DL katanya 20.000 per jam. Lalu 1 hari itu ada 8 jam kerja. Berarti 20.000 dikalikan 8, ini adalah upah per hari. Ya, ini upah per hari. Lalu 1 bulan sama dengan 22 hari kerja. Di sini kan kita diminta untuk membuat cost per unit itu kan untuk bulan Juli. Ya kan? Berarti kita jadikan dia ke bulannya dulu. Itu per bulan. Dimana per bulan di sini berarti 160.000 dikalikan dengan 22. Nah, ini jadi per bulannya. Nah, tapi DL 3.520.000 per bulan ini adalah untuk 1 orang. Di sini perusahaan punya 30 pekerja pabrik. Berarti 3.520.000-nya kita kalikan dengan 30. Nah, berarti kita akan mendapat total DL adalah 105.600.000. Ini adalah direct labor cost yang dikeluarkan oleh perusahaan pada bulan Juli 2020. Tuh. Jadi pada bulan ini perusahaan itu mengeluarkan direct labor cost itu senilai 105.600.000. Nah, selanjutnya kita mau menghitung di sini adalah direct labor untuk per unitnya. Berarti di sini untuk total direct labor-nya kan 105.600.000. Nah, sedangkan pada periode ini kita memproduksi 160.000 botol. Berarti direct labor cost per unitnya adalah 105.600.000 kita bagi dengan 160.000. Nah, maka kita akan dapat direct labor-nya adalah Rp660 untuk yang periode ini. Lalu sekarang kita lanjut ke poin yang keempat. Yang keempat, total conversion cost bulan ini sebesar 2.345.600.000. Nah, ini jadi ini ya, berarti kan total conversion cost bulan ini adalah 2.345.600.000. Ini kan. Lalu conversion cost itu adalah direct labor ditambah dengan MOH. Berarti DL ditambah dengan MOH adalah 2.345.600.000. DL-nya tadi kita udah tahu di sini 105.600.000 ditambah dengan MOH sama dengan 2 miliar. Nih kan, 2.345.600.000. Berarti MOH itu kita tinggal 2 miliar ini dikurang dengan 105.600.000. Maka kita dapat manufacturing overhead-nya atau MOH-nya adalah 2.240.000.000. Itu ya. Nah, setelah itu kita mau mencari berapa fixed manufacturing overhead-nya dan berapa variabelnya. Di soal dikasih tahu perbandingan fixed MOH dan variabel MOH adalah 3:5. Berarti untuk fixnya 3/8, yaitu total dari 5 ditambah 3, dikali dengan totalnya, yaitu 2.240.000.000. Maka kita dapat untuk fixnya adalah 840 juta. Sedangkan untuk variabelnya 5/8 dikali dengan totalnya. Maka kita dapat variabel MOH-nya adalah 1.400.000.000. Nah, berarti kita bisa menghitung untuk per unitnya, itu kita bagi dengan unit yang kita produksi. Di sini fix MOH katanya 840 juta. Berarti untuk yang fix overhead ini adalah 840 juta. Kita bagi dengan 160.000 yang kita produksi. Maka kita dapat 5.250 untuk fix overhead per unitnya. Sedangkan untuk variabel overhead, tadi kita dapatkan totalnya adalah 1.400.000.000. Berarti 1.400.000.000 kita bagi dengan 160.000. Maka kita dapat 8.750 untuk variabel overhead-nya. Nah, berarti kita bisa menghitung ini production cost per unitnya adalah kita jumlahkan aja dari atas. Maka kita dapat untuk
Yang absorption itu adalah 112.660. Ini adalah production cost per unit under absorption costing. Sekarang kita mau menghitung yang variabel. Ini sama, berarti ikan salmon kita ikutin dari yang atas yaitu 60.000. Lalu untuk kacang almond itu kita ikutin yang atas juga 14.000. Terus telur kalkun 24.000. Direct labor-nya 660. Variable overhead-nya adalah 8.750. Ini kita jumlahkan, maka kita dapat production cost per unit untuk variable costing adalah 107.410. Nah, berarti ini production cost per unit udah kita cari. Sekarang kita mau bikin income statement-nya. Nah, untuk membuat income statement, kita harus tahu dulu berapa unit yang terjual. Kita lihat di poin nomor 6. Di sini di poin nomor 6, katanya tidak terdapat beginning maupun ending work in process. Sedangkan ditemukan adanya beginning finished good sebanyak 80.000 botol dan ending finished good sebanyak 0,8 kali jumlah beginningnya. Berarti di sini beginningnya kita masukkan 80.000. Lalu unit produce-nya adalah 160.000 yang tadi udah kita hitung. Untuk endingnya katanya 0,8 kali jumlah beginning. Berarti 0,8 dikali dengan beginningnya 80.000. Kita dapat 64.000 untuk ending finish good-nya. Unit sold berarti beginning 80.000 ditambah dengan unit produce 160.000 dikurang dengan ending 64.000. Kurang dengan endingnya 64.000. Maka kita dapat unit sold-nya adalah 176.000 botol. Oke, sekarang kita sekalian aja kerjain yang ini, yang poin nomor 7. Biaya terkait beban administrasi dan penjualan ialah sebagai berikut. Nah, di sini jadi ada depresiasi gedung kantor, ada komisi penjualan, gaji staf kantor, biaya iklan, biaya pengemasan atas penjualan. Kita harus klasifikasiin dulu mana yang termasuk fix, mana yang termasuk variabel. Nah, di sini kita bisa lihat depresiasi gedung kantor 30 juta per tahun, komisi penjualan 30.000 per dus, gaji staf kantor 25 juta per bulan, biaya iklan 24 juta per semester, biaya pengemasan atas penjualan 7.500 per dus. Nah, dari sini kita bisa lihat yang termasuk dalam fix adalah depresiasi gedung kantor, gaji staf kantor, dan biaya iklannya. Karena 3 biaya ini tidak tergantung pada berapa unit yang dijual. Jadi mau perusahaan jualnya banyak atau sedikit, depresiasi gedung kantor akan tetap 30 juta per tahun. Sedangkan kalau komisi penjualan dan biaya pengemasan ini akan kita masukkan ke variabel, karena ini bergantung pada berapa unit yang kita jual. Kalau kita jualnya lebih sedikit, berarti komisi penjualan yang kita keluarkan akan lebih sedikit. Jadi sekarang kita masukkan dulu yang fix. Di sini ada depresiasi gedung kantor. Oke. Depresiasi gedung kantor di sini katanya 30 juta per tahun. Di sini, teman-teman harus ingat, kita membuat income statement untuk bulan Juli saja. Berarti 30 juta kita bagi dengan 12. Atau kita kali dengan 1 per 12. Maka kita dapat 2.500.000 untuk depresiasi gedung kantor. Yang kedua, di sini adalah gaji staf kantor. Gaji staf kantor itu adalah 25 juta per bulan. Berarti langsung kita masukin aja 25 juta per bulan. Karena kita mau mencari per bulan, di soal dikasih tahu ada per bulan. Jadi kita bisa langsung masukin aja. Nah, yang ketiga adalah biaya iklan. Biaya iklan nilainya adalah 24 juta per semester. Satu semester ada 6 bulan. Berarti 24 juta kita bagi 6. Maka kita dapat 4 juta untuk biaya iklannya. Untuk totalnya ini kita jumlahkan aja. 2.500.000 ditambah 25 juta ditambah dengan 4 juta. Maka kita dapat total fixed selling and administrative expense adalah 31.500.000. Nah, sekarang di sini yang variabel tadi ada komisi penjualan dan biaya pengemasan. Nah, sekarang teman-teman lihat di sini. Komisi penjualan itu adalah 30.000 per dus. Berarti kita jangan sampai nanti kita langsung kaliin 30.000 dikali dengan unit sold-nya 176.000. Teman-teman harus perhatiin lagi. Di sini 176.000 ini adalah dalam botol. Sedangkan komisi penjualan ini adalah per dus. Jadi sekarang kita lihat di poin nomor 8 dulu nih.
Minuman Vigor dijual per dus dengan harga 5.250.000, di mana satu dus berisi 25 botol Vigor. Berarti di sini untuk selling price-nya kita bisa masukin aja 5.250. Ini adalah untuk per dus. Sedangkan kalau kita mau cari per botol berarti 5.250.000 kita bagi dengan 25. Maka kita dapat harganya adalah 210.000 per botol. Nah, sekarang untuk yang unit produce di sini kan maksudnya unit sold-nya di sini ini kan 176.000 botol. Sekarang kita mau lihat dia tuh terjual berapa banyak dus. Berarti kita bagi aja. 176.000 kita bagi dengan 25. Nah, berarti ini adalah total dus yang terjual. Yaitu 7.040 dus. Nah, jadi nanti di komisi penjualan, ini teman-teman bisa langsung komisi penjualannya 30.000 dikalikan dengan berapa dus yang terjual, yaitu 7.040. Berarti masukin 7.040. Maka kita dapat komisi penjualannya adalah 211.200.000. Sekarang biaya pengemasan. Biaya pengemasan itu adalah 7.500 per dus. Berarti 7.500 dikali dengan 7.040. Maka kita dapat 52.800.000 untuk biaya pengemasan. Berarti untuk total variable expense-nya adalah 211.200.000 ditambah dengan 52.800.000. Kita dapat variable selling and administrative expense-nya 264 juta. Nah, berarti sekarang kita udah bisa membuat income statement-nya karena informasi yang kita punya udah lengkap. Oke, sekarang kita mulai dari membuat yang absorption terlebih dahulu. Di sini kita mau menghitung sales yang pertama kali. Sales di sini berarti selling price dikali dengan unit sold. Unit sold-nya 176.000 dikali dengan selling price-nya 210.000 per botolnya. Di sini kita menghitungnya per botol. Jadi di sini 176.000 dikali dengan 210.000. Maka kita dapat 36.960 juta untuk sales-nya. Sekarang untuk cost of goods sold. Cost of goods sold untuk yang absorption itu adalah 112.660. Itu production cost per unitnya. Berarti yang terjual kan 176.000 botol. Dikali dengan 112.660. Berarti di sini kita dapat hasilnya 19.828.160.000. Lalu untuk gross profit-nya berarti sales dikurang dengan cost of goods sold. Maka kita dapat gross profit-nya adalah 17.131.840.000. Lalu untuk variable selling and administrative expense, ini tadi udah kita hitung di bawah, yaitu 264 juta. 264 juta. Lalu untuk fix-nya adalah 31.500.000. Nah, berarti untuk net operating income-nya adalah 17 miliar ini kita kurangkan dengan variable selling and administrative expense, kita kurangkan dengan fixed selling and administrative expense. Maka kita dapat net operating income under absorption costing adalah 16.836.340.000. Nah, sekarang kita mau menghitung yang variabel. Untuk sales akan masih sama 176.000 dikali dengan 210.000. Berarti di sini 176.000 dikali dengan 210.000. Terdapat 36.960 juta. Ini teman-teman bisa langsung ambil dari atasnya aja. Lalu untuk variable cost of goods sold, ini kita lihat dari production cost per unit ya tadi, 107.410. Berarti 176.000 dikali dengan 107.410. Jadi di sini kita akan dapat hasilnya 18.904.160.000. Lalu kita kurangkan lagi dengan variable selling and administrative expense, yaitu 264 juta. Nah, maka kita dapat contribution margin-nya itu
sales dikurang dengan variable cost of goods sold dikurang dengan variable selling and administrative expense. Maka kita dapat 17.791.840.000. Lalu untuk fixed manufacturing overhead, ini kita ambil yang ini, berarti 840 juta. Kita langsung masukkan ke sini. Lalu fixed selling and administrative expense, yaitu 31.500.000. Berarti untuk net operating income, kita bisa contribution margin dikurang dengan fixed manufacturing overhead dikurang dengan fixed selling and administrative expense. Maka kita dapat net operating income untuk yang variable costing adalah 16.920.340.000. Nah, selanjutnya di sini kita mau membuat rekonsiliasi. Rekonsiliasi di sini untuk net operating income itu kita masukkan angkanya, berarti 16 juta ini 16.920.340.000, dan untuk yang absorption adalah 16.836.340.000. Nah, sekarang kita mau menghitung selisihnya. Selisihnya ini bisa dihitung dari cara yang ini. Berarti untuk soal ini, di sini kan case-nya adalah unit yang terjual itu lebih banyak dibandingkan unit produksinya. Berarti di sini nanti akan jadi 160.000 dikurang dengan 176.000, kita kalikan dengan fixed overhead cost-nya per unitnya, yaitu 5.250. Jadi sini 5.250. Nah, berarti kita nanti akan dapat nih, sebentar, 160.000 dikurang dengan 176.000 dikali dengan 5.250. Nah, ini akan minus 84 juta. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuktikan apakah perhitungan kita udah benar atau enggak, teman-teman bisa coba dikurangin aja nih. Ini dikurang dengan 16.836. Nah, nanti akan dapat 84 juta juga. Nah, berarti kalau misalkan udah sama, berarti perhitungan yang udah kita lakukan itu udah benar, gitu. Nah, jadi sekian untuk problem 7. Kita akan lanjut ke problem yang 8. Oke, selanjutnya kita akan membahas problem 8. Untuk problem 8, teman-teman bisa buka di modul di halaman 16. Di sini, Bakery Co. merupakan perusahaan pabrik roti kukus Trikaya ternama di dunia yang telah berdiri sejak tahun 1989. Berikut merupakan informasi atas kegiatan Bakery Co. dalam memproduksi roti kukus Trikaya. Jadi di sini kita dikasih tahu ada informasi tentang bahan bakunya, lalu ada informasi lainnya mengenai direct labor, mengenai manufacturing overhead cost, dan ada juga tentang selling and administrative expense. Lalu kita diminta untuk menghitung cost per unit dan income statement untuk Bakery Co. tahun 2020 menggunakan variable costing dan absorption costing. Dan sertakan juga rekonsiliasi income tahun 2020. Oke, jadi di sini kita diminta untuk bikin income statement untuk tahun 2020. Nah, jadi seperti biasa, kita akan mulai yang pertama dari menghitung production cost per unit. Nah, jadi kita lihat dari informasinya di sini. Bahan baku ada tepung terigu, ada gula pasir, dan juga ada selai Trikaya. Kita dikasih tahu harganya dan kebutuhan per unitnya. Jadi sekarang kita hitung terlebih dahulu di sini. Oke, jadi untuk tepung terigu harganya itu katanya 2.500.000 per 2 karung. Jadi harganya di sini kita hitung dulu 2.500.000 ini tuh untuk 2 karung. Nah, di poin pertama di sini ada perusahaan membeli bahan baku tepung terigu dan gula pasir secara grosir dalam satuan karung berisi 5.000 kg. Berarti satu karung itu berisi 500 kg. Berarti kalau misalkan dia belinya 2 karung, berarti ini adalah harga untuk 1.000 kg. Nah, jadi ini harga untuk 1.000 kg. Lalu kita sekarang dikasih tahu kalau misalkan perusahaan itu mendapatkan diskon 5% tiap transaksi pembelian. Berarti kita hitung dulu berapa harga setelah diskonnya.
Nah, berarti di sini harga setelah diskonnya itu adalah 2.500.000 kita kalikan dengan 95%. Nah, jadi harga setelah diskon ini adalah 2.375.000 untuk 2 karung. Nah, sekarang kita mau untuk 2 karung yaitu 1.000 kg. Sekarang kita mau cari tahu dulu berapa harga per kilogramnya. Berarti 2.375.000 ini dibagi dengan 1.000. Ini adalah harga per kilonya. Sekarang kita mau cari berapa sih harga untuk harga untuk tepung terigu yang kita keluarkan. Nah, kita di sini pakai 500 gram. Di mana 500 gram itu adalah 0,5 kg. Berarti 0,5 dikali dengan 2375. Maka kita dapat 1187,5 ini untuk per unitnya. Nah, jadi untuk tepung terigu kita akan mengeluarkan biaya sebesar 1187,5 per unit. Selanjutnya yang kedua adalah gula pasir. Gula pasir di sini harganya 1.750.000 untuk 1 karung. Di mana 1 karung isinya adalah 500 kg. Nah, lalu dapat diskon juga nih karena kita belinya dalam satuan karung. Berarti 1.750.000 kita kalikan dengan 95% karena diskon 5%. Berarti ini adalah harga setelah diskon untuk 500 kg. Sekarang kita mau mencari tahu berapa harga per kilogramnya. Berarti di sini 1.662.500 kita bagi dengan 500. Nah, berarti harga untuk per kilonya adalah 3.325. Ini adalah harga untuk per kilogramnya. Sekarang kebutuhan per unitnya adalah 150 gram. 150 gram berarti ini adalah 0,15 kg. 0,15 kg kita kalikan dengan harga per kilogramnya, yaitu 3.325. Maka kita dapat 498,75 per unit. Berarti kita akan mengeluarkan cost sebesar 498,75 per unitnya. Nah, yang ketiga yaitu adalah selai srikaya. Selai srikaya ini 1.500 per 500 mg. Sekarang kita itu kebutuhan per unitnya itu adalah 100 mg. Berarti di sini teman-teman bisa cari per gramnya per miligramnya dulu. Kalau teman-teman mau berarti 1.500 kita bagi dengan 500. Ini berarti ini harga per miligram ya, 3. Atau kalau misalkan teman-teman mau langsung dikali juga bisa. Berarti 1.500 dikali 100 per 500. Maka akan dapat 300 juga. Sama aja kalau misalkan ini 3 per miligram dikali dengan 100 miligram. Akan dapat 300 juga hasilnya. Ini adalah untuk per unitnya. Gitu. Nah, sekarang kita totalin dulu. Berarti untuk 1 unit, kita akan butuh DM sebesar 1.986,25. Inilah total DM yang kita butuhkan. Nah, sekarang ini kita akan masukkan dulu DM-nya untuk masing-masing itemnya. Untuk tepung terigu, gula pasir, dan selai srikaya. Jadi kita masukkan ke sini. Untuk tepung terigu tadi 1.187,5. Lalu untuk gula pasir 498,75. Lalu untuk yang selai srikaya 300. Oke. Selanjutnya kita mau lihat ke poin yang kedua. Poin yang kedua katanya, selama tahun 2020, Bakeryco berhasil memproduksi roti srikaya sebanyak 5.000 roti dengan total prime cost yang terjadi sebesar $17.431.250. Selain itu, Bakeryco juga membayarkan gaji satpam dan supervisor pabrik masing-masing sebesar $100.000 dan $150.000 per bulan. Oke, jadi unit produksinya itu adalah 5.000 unit yang kita produksi. Nah, berarti DM-nya ini teman-teman kaliin aja. Berarti 1.000
1986,25 ini total DM-nya per unit dikali dengan yang kita produksi di tahun ini, yaitu 5.000. Maka kita dapat total DM adalah $9.931.250. Sekarang katanya prime cost itu sebesar $17.431.250. Ini adalah prime cost-nya. Nah, prime cost itu kan DM ditambah dengan DL. Berarti DM ditambah DL sama dengan 17.431.250. Total DM-nya tadi kita udah hitung, yaitu 9.931.250. Ditambah dengan DL akan sama dengan 17.431.250. Berarti DL-nya sama dengan 17.431.250 dikurang dengan 9.931.250. Maka kita dapat DL-nya adalah 7.500.000. Nah, DL 7.500.000 ini untuk secara total, untuk 5.000 unit yang kita produksi. Nah, untuk menghitung production cost per unit, berarti kita harus bagi totalnya dengan unit yang kita produksi. DL totalnya tadi 7.500.000. Kita produksi 5.000 unit, berarti kita bagi dengan 5.000. Maka kita dapat direct labor-nya adalah $1.500 per unit. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Tadi ada informasi Bakery Co. membayarkan gaji satpam dan supervisor pabrik masing-masing sebesar $100.000 dan $150.000 per bulan. Lalu, di poin ketiga, selama 1 tahun, biaya depresiasi yang terjadi untuk memproduksi roti sebesar $1.500.000, gedung kantor $2.500.000. Lalu selain itu terdapat biaya variabel lainnya yang digunakan untuk memproduksi roti dengan total biaya $2.750.000. Oke. Sekarang kita mau menghitung berapa fixed overhead yang terjadi. Nah, berarti kita harus bisa tahu dulu nih mana yang termasuk fixed overhead, mana yang termasuk selling and administrative expense. Serta kita juga harus membedakan mana yang fix, mana yang variabel. Nah, sekarang kita lihat nih. Gaji satpam dan supervisor pabrik. Gaji satpam dan supervisor pabrik ini kan berkaitan dengan produksi roti, karena berkaitan dengan pabrik. Maka ini boleh kita akuin sebagai fixed overhead. Nah, berarti kita bisa masukkan ke sini. Di sini ada gaji satpam, yaitu nilainya 100.000 per bulan. Jadi 100.000 kita kalikan dengan 12. Lalu gaji supervisor pabrik. Ini juga bisa kita masukkan karena berhubungan dengan pabrik. Berarti 150.000 dikali dengan 12. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Selama 1 tahun, biaya depresiasi yang terjadi untuk memproduksi roti sebesar 1.500.000. Gedung kantor 2.500.000. Nah, di sini kita nggak boleh masukin depresiasi gedung kantor ke fixed overhead. Karena ini berkaitan dengan gedung kantor, bukan gedung pabrik. Kalau misalkan di sini gedung pabrik, kita boleh masukkan ke fixed overhead. Tetapi karena di sini yang tertulis adalah gedung kantor, maka nanti ini akan kita masukkan ke selling and administrative expense. Tuh. Sedangkan biaya depresiasi yang terjadi untuk memproduksi roti, ini kita anggap aja ini depresiasi mesin ya, mesin produksi roti. Jadi kita anggap aja di sini depresiasi mesin produksi. Nah, karena ini berkaitan dengan produksi yang kita laksanakan, makanya kita boleh masukkan dia ke fixed overhead, yaitu nilainya sebesar 1.500.000. Nah, berarti fixed overhead kita bisa kita jumlahkan. Ini kita akan dapat hasilnya 4.500.000. Ini adalah fixed overhead. Nah, terus katanya ada biaya variabel lainnya yang digunakan untuk memproduksi roti. Nah, karena ini biaya variabel lain untuk memproduksi roti, berarti berarti ini adalah variabel overhead, yaitu senilai 2.750.000. Nah, sekarang kita udah tahu berapa depresiasi mesinnya, berapa fixed overhead-nya, berapa variabel overhead-nya. Kita bisa menghitung ke per unitnya. Berarti di sini fixed overhead 4.500.000. Berarti fixed overhead
4.500.000. Kita bagi dengan unit yang kita produksi, yaitu 5.000. Maka kita dapat fixed overhead adalah $900. Lalu untuk variable overhead, tadi kita dapat angkanya itu adalah 2.750.000. Berarti di sini 2.750.000 dibagi dengan 5.000. Maka kita dapat $550 untuk variable overhead. Nah, di sini kita jumlahkan. Maka kita dapat production cost per unit untuk absorption costing adalah 4.936,25. Nah, untuk variabel kita samain aja tepung terigu berarti 1187,5, gula pasir 498,75, selai serikaya 300, direct labor 1.500, dan variable overhead 550. Maka kita akan dapat production cost per unitnya 4.036,25. Ini adalah production cost per unit untuk variable costing. Nah, selanjutnya kita udah membuat cost per unit, berarti kita akan membuat income statement untuk selanjutnya. Income statement ini kita harus tahu dulu berapa unit yang terjual. Nah, di soal dikasih tahu nih, selama tahun 2020, Bakery Co. berhasil menjual 80% dari total produksi. Tadi kita produksi 5.000, berarti 80% dikali dengan 5.000. Berarti unit yang kita jual adalah 4.000 unit. Dengan harga jual $10.000 per buah. Nah, jadi kita sekalian hitung selling and administrative expense aja. Yang pertama adalah fix. Nah, di sini di poin terakhir itu katanya Bakery Co. memberikan komisi kepada bagian penjualan sebesar 2.250 per buah. Terus perusahaan juga membayarkan gaji bagian marketing dan staf operasional kantor masing-masing sebesar 200.000 dan 175.000 per bulannya. Nah, dari sini berarti udah ketahuan yang merupakan variabel itu adalah yang komisi. Karena ini tergantung berapa banyak yang kita jual. Sedangkan untuk yang gaji bagian marketing dan staf, ini tidak terpengaruh dari berapa banyak unit yang kita jual, berarti ini adalah fixed overhead. Nah, jangan lupa tadi ada informasi tentang depresiasi gedung kantor. Ini jangan lupa untuk dimasukkan juga ke dalam fixed selling and administrative expense. Berarti fixnya di sini ada depresiasi gedung kantor sebesar 2.500.000. Lalu ada juga yang tadi gaji bagian marketing itu sebesar 200.000 per bulan. Nah, di sini kita menghitung per tahun. Berarti 200.000 kita kalikan dengan 12. Maka kita dapat gaji bagian marketing 2.400.000. Lalu selanjutnya gaji staf operasional. Nah, di sini 175.000 per bulan. Sama kayak gaji bagian marketing tadi, berarti harus kita kalikan dengan 12. Karena kita mau mencari untuk per tahunnya. Nah, sekarang totalnya berarti 2.500.000 ditambah dengan gaji bagian marketing 2.400.000 ditambah dengan gaji staf operasional 2.100.000. Makanya kita dapat total fixed selling and administrative expense adalah 7 juta. Sedangkan untuk yang variabel berarti hanya ada satu, yaitu komisi penjualan. Komisi penjualan sebesar 2.250 per buah. Unit yang kita jual pada periode ini adalah 4.000. Berarti kita kalikan dengan 4.000. Maka kita dapat variable selling and administrative expense adalah 9 juta. Nah, kita udah tahu berapa unit sold-nya, berapa selling and administrative expense-nya. Berarti sekarang kita bisa membuat income statement-nya. Sekarang kita mulai untuk income statement dari yang pertama yaitu absorption. Untuk sales berarti ini kita kalikan unit sold dengan selling price-nya. Di soal tadi katanya harga jualnya adalah $10.000 per buah. Berarti di sini 4.000 dikalikan dengan $10.000. Berarti kita akan dapat 40 juta untuk salesnya. Lalu yang kedua adalah cost of goods sold. Cost of goods sold di sini karena ini absorption berarti kita menggunakan production cost per unit yang 4.936,25.
Jadi di sini unit yang terjual 4.000 dikali dengan 4936,25. Di sini 4.000 dikali dengan 4936,25. Maka kita dapat cost of goods sold-nya adalah 19.745.000. Untuk gross profit berarti sales dikurang dengan cost of goods sold. Maka kita dapat gross profit-nya 20.255.000. Lalu untuk variable selling and administrative expense. Tadi udah kita hitung di sini berarti 9 juta. Kita masukin aja di sini 9 juta. Lalu untuk fix-nya adalah 7 juta yang tadi udah kita hitung di sini. Jadi kita masukkan 7 juta di sini. Nah, untuk menghitung net operating income berarti gross profit dikurang dengan variable selling and administrative expense dikurang dengan fixed selling and administrative expense. Maka kita dapat net operating income-nya adalah 4.255.000 dolar. Nah, setelah kita dapat net operating income untuk absorption, selanjutnya kita menghitung untuk yang variabel. Di sini untuk sales masih sama, 4.000 dikalikan dengan 10.000 dolar. Maka kita dapat untuk sales-nya adalah 40 juta. Lalu untuk variable cost of goods sold, unit yang dijual masih sama 4.000 dikali dengan production cost per unit yang 4.036,25. Nah, maka kita akan dapat cost of goods, variable cost of goods sold-nya 16.145.000. Yang ketiga di sini ada variable selling and administrative expense, yaitu 9 juta di sini. Lalu berarti untuk contribution margin adalah sales dikurang dengan variable cost of goods sold dikurang dengan variable selling and administrative expense. Maka kita dapat contribution margin 14.855.000. Lalu untuk fixed manufacturing overhead, ini yang tadi udah kita hitung, yang gaji satpam, supervisor pabrik, dan depresiasi sebesar 4.500.000. Kita masukkan di sini 4.500.000. Lalu fixed selling and administrative expense, yaitu 7 juta. Nah, kita akan mendapat net operating income-nya adalah kita kurangin dari contribution margin, dikurang dengan fixed manufacturing overhead 4.500.000, dikurang dengan fixed selling and administrative expense 7 juta. Maka kita dapat net operating income untuk yang variable adalah 3.355.000. Nah, setelah kita udah menghitung net operating income untuk masing-masing metode atau masing-masing absorption dan variable costing, ini berarti kita bisa menghitung rekonsiliasinya. Kita masukkan di sini net operating income yang variabel yaitu 3.355.000 dolar. Lalu untuk yang absorption adalah 4.255.000 dolar. Oke. Nah, untuk FOH selisih ini kita lihat berarti yang kita produksi adalah 5.000 dikurang dengan yang kita jual 4.000. Kita kalikan dengan fixed overhead cost per unitnya. Di sini yaitu 900 dolar. Nah, berarti di sini 5.000 dikurang 4.000 dikali 900, yaitu 900.000. Nah, berarti net operating income variable ditambah dengan FOH selisihnya 900.000 akan menjadi net operating income absorption 4.255.000. Nah, teman-teman bisa buktiin juga di sini berarti net operating income absorption-nya dikurang dengan net operating income variable. Nah, 900.000. Nah, kalau misalkan udah sama, berarti ini yang kita hitung tuh udah sesuai dengan selisihnya gitu. Nah, jadi sekian untuk pembahasan problem 7 dan problem 8 pada hari ini. Apabila masih ada yang kurang paham atau kurang jelas, teman-teman bisa tanyain di Teams ataupun di grup lain. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk kumpulin catatan di assignment yang udah saya buat. Terima kasih semuanya udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa minggu depan.